Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Dibuka bab 4 yang nomor 7 halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u ayyal zama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra'i idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha fa inna dhalika yaksibuhu syarafan wa tabjilan wa la yaqtasiru fil halaqati ala sima'i dirasihi faqad idza amkanahu. Jadi poin yang nomor 7 dari adab seorang murid terhadap pelajarannya adalah yento netepi ing halaqah gurune, yaitu seorang murid harus senantiasa untuk mengikuti majelis gurunya, baik majelis itu dalam membacakan kitab ataupun menyampaikan ilmu. Karena di dalam majelis itu tidak akan menambah pada diri seorang murid kecuali kebaikan, adab, dan keutamaan. Maka dari itu, hendaklah seorang murid senantiasa mengikuti majelis gurunya, majelis pengajian gurunya. Wa qalla ayyufliha man iqtasara 'ala tafakkuri wa ta'akkudi bi hadrati syaikhi khassatan tsumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Dan tidaklah sangat sedikit orang yang sukses. Wa qalla ayyufliha, dan sangat sedikit orang yang sukses. Siapa man iqtasara, yang sedikit, ala tafakkuri wa ta'akuli, atas tafakkur dan ta'akul, bihadrati syaikhi khosoh, hanya di hadapan gurunya saja. Tsumma yatrukuhu wa la yaqumu wa la yu'awiduhu, lalu ia meninggalkan pelajaran itu dan tidak mengulanginya. Tidak akan sukses seorang murid yang hanya belajar ketika di hadapan gurunya saja. Tetapi seorang murid itu akan sukses ketika ia mau mengulangi apa yang sudah disampaikan gurunya tadi di dalam majelis. Wathaminu idza hadara majlisa syaikhi yusallimu 'alal hadirina bisautin yusma'u jami'ahum isma'an muhaqqaqan wa yakhussu syaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikramin wa kadzalika yusallimu idzan sarafa. Yang nomor 8, ketika seorang murid hadir dalam majelis gurunya, hendaknya ia memberikan salam dengan suara yang lantang dan keras hingga semua yang hadir pada majelis itu mendengar salamnya. Dan dikhususkan wa yakhussu asyaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikramin, dan ia memberikan pengkhususan kepada gurunya dengan penghormatan dan kemuliaan. Jadi jika seorang murid itu hadir dalam majelis seorang guru, hendaknya ia itu memberi salam kepada jamaah yang
hadir di dalam majelis itu. Setelah itu, memberikan tambahnya penghormatan kepada gurunya, bisa dengan menundukkan kepala kepada gurunya. Begitu juga ketika ia hendak meninggalkan majelis itu, ia harus memberi salam dan meminta izin kepada gurunya, tidak langsung keluar begitu saja. Wattasi'u alla yastahya min su'ali ma ashkala alaihi wa tafhamu ma lam ya'kiluhu bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Yang nomor 9, Allah yastahya, hendaknya seorang murid itu tidak malu-malu min su'alin, dari bertanya, ma ashkala alaihi, apa yang membuatnya itu sulit, wa tafhamu ma lam yaqiluhu, dan yang belum ia pahami, bitalatufin, dengan lembut, wa husni khitabin, dan dengan bagusnya bicara, wa adabin wa su'alin, dan bertanya menggunakan adab. Jika di dalam mengikuti majelis gurunya itu, murid itu tidak paham atau ada yang belum paham, hendaknya ia jangan malu-malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi, bertanyalah apa yang tidak kamu pahami dengan tata cara dan adab bertanya yang sopan kepada guru. Wal ashiru ayyura'iya naubatahu fala yataqaddama 'alaiha biwairi ridha man hiya lahu. Ruwiya anna insariyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu wa ja'a ba'dahu rajulun min thaqifin yas'aluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya akha thaqif innal ansariya qad sabaqaka bil mas'alati fajlis kaima nabda'a bihajatil ansar qabla hajatik. Qala al-khatib. Yang nomor 10, hendaknya seorang murid itu tertib dalam urutannya. Fala yataqaddama 'alaiha, maka janganlah ia mendahului kecuali dengan ridha orang yang mempunyai urutan itu. Urutan apa yang dimaksud dalam hal ini? Yaitu urutan ketika ia ingin bertanya kepada gurunya. Diriwayatkan bahwa pemuda Ansor datang kepada Rasulullah. Kemudian ia bertanya. Lalu setelah itu datang Akhi Thaqif atau pemuda dari Thaqif. Kemudian si Akhi Thaqif itu bertanya kepada Rasul. Lalu oleh Rasul dicegah, wahai Akhi Thaqif, tunggulah sebentar, biarkan aku memenuhi atau menjawab pertanyaan dari Ansor dulu, lalu kemudian kamu. Jadi, di dalam suatu majelis ilmu, seseorang itu harus tertib jika hendak bertanya, tidak boleh menyerobot atau mendahului temannya yang lain yang datang lebih dulu. Wal hadi asyarah ayyakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syaikhihi wa yahduru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsihi wa la yad'amu wa la yada'uhu 'alal ardi halal qira'ati maftuhan bal yahmiluhu biyadihi wa la yaqra'a minhu illa ba'da isti'dzani minasyaikhi
wala yaqra'a inda syughuli qalbi syaikhi au malalun au ghadabihi au ghimmihi au ghammihi au nahnu dzalika. Yang nomor 11, hendaknya seorang murid bertingkah laku atau beradab ketika di dalam majelis seorang guru itu dengan menggunakan adab-adab yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan sopan. Dan wa yahduru kitabahu alladzi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi. Dan hendaknya seorang murid itu ketika mengikuti majelis gurunya atau mengikuti pengajian, ia membawa kitabnya sendiri dengan tangannya sendiri, tidak dititipkan kepada temannya, dan tidak meletakkannya di atas bumi, digeletakkan begitu saja ketika membacanya dalam keadaan terbuka. Dan hendaknya murid tidak membaca kitab itu sebelum diutus oleh gurunya. Wasani asyara ayyuthabbit ala kitabi hatta la yatrukuhu ibtaron wa ala fannin hatta la yashtaghilu bi fannin akharin qabla an yutkina al-awwalu wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akharin min ghairi daruratin fa inna dhalika yufarriqul umuri wa yashghulul qalbi wa yadhi'ul awqati. Yang nomor 12, hendaknya seorang murid itu menetapi pada satu kitab dan tidak berpindah kecuali setelah ia memahami isi kitab itu. Jadi dalam menuntut ilmu, seseorang itu harus fokus pada satu bidang dulu. Di sini disebutkan wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akharin min ghairi daruratin. Dan hendaknya seorang murid tidak berpindah tempat, tidak berpindah negara dari satu negara ke negara lainnya. Artinya apa? Yaitu ketika menuntut ilmu jangan berpindah-pindah tempat, karena berpindah-pindah tempat itu fa inna dzalika yufarriqul umuri, memisahkan perkara-perkara, yaitu memutus ilmu yang didapatkan. Dari tempat ini belum selesai lalu pindah ke tempat lain, kecuali ketika ada darurat. Dan berpindah-pindah tempat itu dapat menyibukkan hatinya dan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Wasalitsu asyara ayyuraghiba at-talaba fit tahsili wa yadulluhum ala madanil ishtighali wal faidati wa yusarrifu anhum al-humuma al-mushghila anhu wa yahunu alaihim mu'annatahu wa yudhkaru lahum ma istifaduhu minal qawaidi wal ghoraibi ala jihatin nasiha wal mudzakarah fabidzalika yastaniru qalbuhu. Yang nomor 13, terakhir dari adab seorang murid kepada pelajarannya, yaitu hendaknya seorang murid itu memotivasi murid yang lain untuk menghasilkan ilmu, untuk cinta kepada ilmu, dan menunjukkan pada majelis-majelis ilmu. Wa yusarrifu anhum al-humuma al-mushghilah anhu, dan menghilangkan kegalauannya. Jadi seorang murid hendaknya mengajak teman yang lain dalam kebaikan, yaitu dalam menuntut ilmu. Hendaknya ia memotivasi temannya, diajak, ayo rek ngaji,
ayo nang kene ada majelis ini, ayo nang kene ada majelis ini. Dan hendaknya seorang murid itu tidak membiarkan temannya larut dalam kesedihan atau larut dalam kegalauannya, dihibur atau dihilangkan kesedihannya dengan mengikuti majelis ilmu lainnya. Sampai di sini dulu. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.